Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam dan tidak pernah terlepas dari namanya rukun Islam, selalu dalam hidup ini berkesinambungan, karena rukun Islam adalah sebuah simbol untuk orang yang mengaku dirinya adalah Islam. Simbol ini adalah simbol keagamaan, yang simbol ini bukan hanya menjadi sebuah simbol, tapi rukun ini harus dilaksanakan, menjadikan suatu tanda bahwa kita adalah penganut yang taat kepada Sang Penciptanya. Rukun Islam seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Banyak seringkali orang meremehkan dan jauh dari kehidupan Islam yang sesungguhnya. Kita bersyahadat mengaku bahwa Allah Tuhan kita dan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan sebagai utusannya. Maka dari itu, apa yang diperintahkan Allah dan disampaikan oleh utusannya, marilah kita sama-sama jalani dengan seksama. Rukun Islam salat, kita seringkali melalaikan salat, dan juga kita menjadi orang-orang yang terlaknat karena salat kita. Karena apa? Karena kita lalai, kita sering lalai, dan sering kita jadikan salat hanya sebuah kepentingan, atau menjadikan salat itu sebagai menggugurkan kewajiban karena kita diperintah. Padahal tidak. Padahal salat itu membuat dan membangun jiwa kita menjadi manusia yang penuh dengan kepribadian. Salat juga menjadikan kita manusia yang mampu memberikan pencerahan baik kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain atau lingkungan sekitar kita. Bila kita memahami salat lebih jauh, lebih dalam, bukan hanya sebuah gerakan, maka salat itu akan penuh arti dan penuh makna dalam kehidupan kita. Kita berpuasa bukan hanya sekedar berdahaga, haus dan lapar, tapi puasa kita jadikan sebagai bahan renungan betapa tidak enaknya hidup kita dikala kita kekurangan, hidup kita dalam kelaparan, untuk mengintrospeksi bagaimana kita mampu membantu orang lain dalam kesusahan orang lain. Puasa tujuannya adalah untuk mempelajari diri kita, bukan sekedar lapar haus. Dari paginya matahari, teriknya matahari, sampai tenggelamnya matahari, satu hari penuh kita sabar menunggu, belajar bergesernya rahmat Allah dari pagi menuju siang dan menuju sore hingga matahari terbit, barulah kita makan. Kita belajar menerima pergeseran rahmatnya Allah dengan baik dan penuh dengan santun. Hati kita penuh dengan menerima. Begitu juga di hari-hari di luar daripada Ramadan, di luar daripada puasa, kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan, merasakan betapa tidak enaknya
bila kita melihat orang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit. Itulah bagaimana kita memahami pergeseran rahmatnya Allah. Begitu juga kita berzakat, kita membagi, bersedekah, kita merasakan, berarti kita memahami haknya orang lain ada di dalam diri kita. Ada apa yang kita dapat tidak seluruh dan tidak sepenuhnya kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berikan kepada orang lain. Bentuk rasa syukur kita belajar berbagi. Jadi kita memahami bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita tidak seluruhnya itu milik kita, tapi ada milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Pergi haji, kita bukan pulang dari haji untuk menjadikan suatu kebanggaan karena kita ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Bukan seperti itu. Karena apa? Seringkali orang pergi haji hanya ingin menjadikan gelar sebagai sebutan kebanggaan di kampungnya. Padahal bukan untuk itu, tapi untuk memahami. Kita belajar di sana, wukuf di Arafah. Kita belajar mendiamkan hati kita daripada perjalanan hidup kita, dari sebuah keinginan-keinginan yang semu. Bila kita pergi haji hanya ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji sepulang dari sana, masih ada sifat kita, yaitu yang namanya merasa aku. Merasa aku adalah sifat iblis, sifat setan. Karena iblis atau setan dikeluarkan dari surga karena dia mengakui dan mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Untuk lima hal ini, rukun Islam adalah sebuah simbol yang sangat berarti di dalam agama Islam. Dan bukan hanya simbol, tapi suatu hal yang harus kita maknai jauh ke dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan mampu kita aplikasikan, kita apresiasikan, kita praktekkan dalam kehidupan, agar apa yang sudah kita jalankan penuh manfaat untuk orang banyak, bukan hanya sekedar untuk diri kita dan menjadikan kebanggaan dalam hidup kita. Bukan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Lima hal ini adalah menjadikan kesabaran kita untuk menjalankan, karena kita wajib menjalankan hukum-hukum Allah dengan sabar. Wasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah terhadap hukum-hukum Allah. Kenapa? Inilah rukun Islam, adalah hukum-hukum Allah yang harus kita jalankan. Nah, salah satu ciri orang bermakrifat di hatinya kepada zatnya Allah adalah orang yang menerima terhadap hukum-hukum Allah. Inilah orang yang mampu menerima pergeseran karunia Allah, orang yang mampu menjauhkan dirinya dari maksiat. Itulah orang yang meyakini adanya zat Allah di dalam hatinya. Inilah seorang insan yang paripurna, insan yang menjalankan Islamnya dengan baik. Mudah-mudahan semoga Allah berikan kepada kita semua jalan kebaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini, bil khusus buat saya pribadi, bermanfaat dan untuk kita semua. Salam sahabat Dukun Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.